Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi yang baik ini kami patut bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau Allah, Engkau Bapa, Engkau Gembala yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu sikap orang yang sudah bertemu Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat pernyataan yang Rasul Paulus sampaikan pagi hari ini, kita belajar beberapa hal bagaimana sikap hidup orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Pernyataan yang kita sudah lihat di dalam ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Kristus itu segala-galanya. Kristus melebihi segala-galanya. Kristus melampaui segala-galanya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini, mari kita mau menaruh Kristus di atas segala-galanya. Menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kristus menjadi nomor satu. Bagaimana Kristus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari belajar. Prioritaskan Tuhan, ya, utamakan Tuhan, utamakan Yesus lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan ini, karena kita sudah percaya, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana sikap hidup orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-9, di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kedua yaitu belajar hidup dalam kebenaran. Kita bersyukur Allah sudah membenarkan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Sebagaimana Paulus, dia adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah menganugerahkan kebenaran di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena iman. Demikian juga saudara dan saya. Allah sudah menganugerahkan kebenaran. Karena kita beriman, kita percaya kepada Kristus. Makanya hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, mari belajar hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang Tuhan inginkan. Bukan kebenaran diri sendiri. Tapi kebenaran Tuhan yang perlu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, yaitu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang
14 dikatakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang sudah bertemu Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, haruslah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari. Berlari ini merupakan sebuah apa? Sebuah sikap yang apa? Sungguh-sungguh. Sikap yang serius. Dalam apa? Dalam mengiring, dalam melayani Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, menerima anugerah, kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mari jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan yang serius. Dalam kita mengiring, melayani Tuhan. Melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Sebab Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari jadi anak Tuhan yang serius. Dalam kita mengiring melayani Tuhan, mencari Tuhan serius, sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita sudah menikmati, mengalami anugerah Tuhan. Menikmati, mengalami pembenaran daripada Tuhan. Menikmati, mengalami bagaimana Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi umat pilihan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Karena ada hadiah, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, firman itu jadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati segala yang kami upayakan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sepanjang hari ini karuniakan kami kekuatan baru, kesehatan selalu, damai sejahtera, sukacita kami nikmati dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.